Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo Koan. Halo juga Tata. Sekarang sekolah minggu sudah mulai. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Tuhan berikan. Sekarang kami akan ibadah online. Berkatilah dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Lagu yang pertama adalah Mars Sekolah Minggu GKT. Kamu lebih pilih main game atau sekolah minggu? Ya, kalau Koan milih main game karena main game itu lebih seru, lebih asik dan lebih menyenangkan. Betul apa enggak teman-teman? Iya juga sih. Tapi kamu lebih mau menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan Tuhan? Pasti mau menyenangkan Tuhan, bukan? Iya, Tah. Betul katamu. Kita sudah dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur dan mengutamakan Tuhan dan menjadikan Tuhan nomor 1. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang baik. Caranya yaitu dengan cara kita harus mengasihi Tuhan dan berbuah. Mari kita mendengarkan pujian dari Owen. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari.
Teman-teman, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Valen. Duduk manis-manis ya teman-teman ya. Kita dengarkan firman Tuhan. Hai adik-adik, wah senang sekali Kak Valen bisa menyapa adik-adik semua melalui ibadah online anak GKT Kanaan Kediri. Nah, Kak Valen hari ini akan bercerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita meminta pertolongan Tuhan supaya kita dapat mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk belajar firman-Mu. Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar cerita-Mu. Tuhan pakai telinga kami, mata kami, mulut kami untuk dapat mendengar cerita firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, Kak Valen akan bertanya kepada adik-adik semua. Adik-adik ada yang tahu tugas seorang gembala? Ada yang tahu tugas seorang gembala? Ya, benar. Tugas seorang gembala adalah menggembalakan hewan-hewan ternak, adik-adik. Atau orang yang memelihara hewan ternak. Misalnya memelihara atau menggembalakan domba. Adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus, para gembala ini dianggap sebagai orang terpinggirkan adik-adik. Karena apa? Karena pekerjaannya dianggap sebagai pekerjaan yang rendah. Bajunya kotor, bau badannya tidak harum. Tapi adik-adik, pada suatu kali ketika para gembala ada di padang rumput menggembalakan hewan ternak, ada malaikat menampakkan dirinya. Dan malaikat itu berkata kepada para gembala, "Jangan takut, sebab ada kesukaan yang besar, akan ada seorang raja yang akan lahir di Betlehem." Wah, para gembala takjub mendengar berita itu adik-adik. Lalu apa yang dilakukan para gembala? Para gembala langsung pergi ke Betlehem. Mereka langsung melihat bayi yang terbungkus dengan kain lampin dan di dalam palungan, yaitu Tuhan Yesus, adik-adik. Para gembala tidak berhenti di situ saja, adik-adik. Para gembala menceritakan kepada semua orang bahwa ada bayi yang telah lahir, yaitu raja di atas segala raja, adik-adik, yaitu Tuhan Yesus, juru selamat umat manusia. Para gembala bercerita dan ia bersaksi kepada semua orang yang ditemuinya. Adik-adik, apa yang kita bisa pelajari melalui cerita ini? Para gembala berani bersaksi. Para gembala berani bercerita bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini. Itu semua bukti kasih Tuhan yang besar buat dunia ini. Sekarang tugas Kak Valen dan adik-adik meneruskan cerita, meneruskan berita itu adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus telah lahir di tengah dunia ini. Itu semua bukti kasih Tuhan yang besar bagi manusia, adik-adik. Lalu apa yang bisa kita lakukan, adik-adik? Nah, Kak Valen dan adik-adik, kita bersyukur kita hidup di tengah zaman yang begitu canggih. Kak Valen dan adik-adik pasti tidak asing melihat handphone atau gadget
Mungkin saat ini adik-adik juga sudah ada yang punya ataupun punya papa mama. Tidak jadi masalah adik-adik. Tapi apakah adik-adik bisa menggunakan itu untuk bercerita, menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di tengah dunia ini, dan itu semua bukti kasih Tuhan kepada umat manusia? Apakah adik-adik malah memilih untuk menonton YouTube atau bermain game? Nah, tugas sekarang adalah Valen dan adik-adik bisa menggunakan itu semua adik-adik untuk menceritakan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, yaitu melalui Tuhan Yesus yang sudah bernatal, yang sudah lahir di tengah dunia ini, dan itu semua bukti untuk kemurahan Tuhan dan kasih Tuhan yang luar biasa. Nah, Kak Valen akan mengajak adik-adik untuk membuka Alkitab, Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Kalau adik-adik kesulitan untuk membuka, bisa meminta pertolongan mungkin papa, mungkin mama, ataupun koko, ataupun cece. Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat ke-20. Kafan akan bacakan buat adik-adik semua ya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar. Dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekali lagi, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, adik-adik, para gembala sudah bersaksi. Para gembala sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, mereka menceritakan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir di tengah dunia ini. Dan itu membuktikan Tuhan begitu mengasihi umat manusia. Bagaimana dengan Kak Valen dan adik-adik? Kita bisa menggunakan seperti yang Kak Valen katakan. Kita bisa menggunakan gadget kita, handphone kita untuk menceritakan kabar baik ini adik-adik kepada teman kita, teman bermain kita, kepada keluarga dekat kita yang belum pernah mendengar akan Tuhan Yesus yang sudah lahir di tengah-tengah dunia ini. Nah, Kak Valen dan adik-adik bersyukur hari ini kita bisa mendengar cerita firman Tuhan bahwa kita harus berani bersaksi. Coba katakan dengan Kak Valen, berani bersaksi. Sekali lagi, berani bersaksi. Sekali lagi, berani bersaksi. Nah, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kali ini. Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Bahkan Engkau lahir di tengah dunia ini. Itu semua bukti kasih Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau Tuhan pakai kami menjadi alat Tuhan untuk dapat bersaksi, menceritakan bahwa Engkau telah lahir di tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami. Engkau sebagai juru selamat menyelamatkan kami yang berdosa ini. Tuhan, berikan kami keberanian untuk dapat bercerita, untuk dapat bersaksi tentang berita firman-Mu kali ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan cerita-Mu hari ini. Kami rindu supaya kami tidak hanya mendengar, tetapi kami berani bersaksi dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah, sampai sejauh ini ya adik-adik perjumpaan kita,
Paling senang sekali Kak Valen bisa bersama-sama dengan adik-adik semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya adik-adik. Dadah. Teman-teman, sebentar lagi Natal loh. Ayo kita merayakannya dengan sukacita. Karena Tuhan Yesus sudah lahir di dunia kita. Ayo teman-teman, kita nyanyi lagu kedua. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kling klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kling klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Bayi kudus lahir di Bethlehem, pembawa kabar baik. Allah Bapa memberi namanya Immanuel bagi semua. Haleluya, sang damai. Haleluya, Yesus sang Raja. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kling klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Teman-teman, tetap semangat ya. Kita harus selalu menceriakan hati Tuhan. Sekolah minggu kita sudah selesai. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberkati lause-lause yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami juga supaya dapat mengerti firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati buat mereka yang tidak bisa mengikuti ibadah Zoom kali ini, supaya minggu depan mereka bisa mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sampai jumpa. Dadah.